kosongkan data. Ini sarwa transaksi. Kita kosongkan seluruh transaksi yang ada. Dipilih sarwa transaksi, kemudian proses. Nanti muncul, yakin seluruh transaksi akan dihapus? Ya, klik OK. Ini kalau kita untuk menghapus, kita kosongkan data dulu ya Bapak Ibu ya. Kosongkan seluruh database yang ada. Nanti akan berproses dan hapus data transaksi berhasil. Jadi seluruh database tadi sudah kosong. Ini sebagai contoh, kalau kita cek saldo awal, ini sudah nggak ada datanya. Jadi ini Bapak Ibu, kita memulai murni dengan database yang kosong. Kita akan mencoba menggunakan data yang di soal yang telah di-share tadi Bapak Ibu. Yang pertama kita input terlebih dahulu adalah saldo awal. Jadi buka kolom transaksi, pilih saldo awal. Sudah? Nah, ini kita pilih periode. Di sini ada periode ya. Ini kita pilih periode yang terakhir, 2020-12. Sudah? Nah, kemudian nomor urut 1. Nah, di soal kita itu ada penyertaan, ada nilai kas ya. Nilai kas di Bendahara BUMDes sebesar berapa? Yang di soal itu kas Bendahara BUMDes berapa? Soalnya di mana sih? Di file Excel belum dibagi ya? Sudah. Sudah dibuka semua? Sudah. Nah, di situ soalnya berapa tuh? Kas di Bendahara BUMDes berapa? 70 juta. Nah, di sini ada kolom akun. Ada tanda search. Nanti dipilih. Tadi kas di Bendahara BUMDes. Dipilih. Nilainya berapa? 70. Kas itu bagian dari mana? Aktiva kah atau liabilitas kah atau ekuitas? Kalau kas itu aktiva ya. Jadi jika bertambah di debit. Tapi kita ini mencatat saldo awal dulu. Berapa aktivanya, berapa kewajibannya, berapa ekuitasnya. Kita catat dulu aktivanya tadi. Kas itu mestinya berada di debit. Nilainya 70 juta. Sudah? Ya? Bentar Pak, jangan laju-laju. Gak laju saya. Sudah, kita input tuh berapa nilai kas saldo awal. Misalnya saldo awal kita di kas yang dipegang sama Bendahara sekarang ada 70 juta, ini contoh ya. Ya, kita input saldo awal kita 70 juta.
disimpan di debit. Setelah ini klik simpan, ya. Nah, muncul simpan data berhasil. Kemudian selanjutnya sudah. Di soal nomor 2 ada apa tuh? Kas bank di saldo awal, ya. Jadi input lagi. Ingat ya Bapak Ibu, harus dikasih nomor urut. Jadi 02, cari akunnya, kas di Bank BRI, pilih, nilainya berapa? Nilainya berapa? Bank BRI atau bank apa istilahnya kas bank lah ya, yang ada di dalam rekening. Ini kami contohkan aja di BRI, rekening BRI misalnya. Nilainya 10.500.000. Dicatatnya di debit. Ini soalnya ya. Terus simpan. Soal ketiga, di saldo awal yang ketiga ada apa Bapak Ibu? Persediaan barang untuk dijual. Ingat nomor urutnya nggak boleh sama ya. 03. Akunnya persediaan barang untuk dijual. Barang untuk dijual. Cari akunnya barang untuk dijual. Di jenisnya persediaan, objeknya barang untuk dijual. Dia masih di debit sebesar 5 juta. Kalau carinya persediaan nanti nggak muncul. Jadi mencarinya itu barang untuk dijual. Anggap saja kita punya persediaan beras berapa tuh? Senilai 5 juta. Kurang lebih seperti itu. Barang untuk dijual,
persediaan senilai 5 juta rupiah. Simpan. Soal berikutnya, piutang. Ada piutang dagang senilai 14 juta. Jadi cari akun piutang. Dia masuk di piutang dagang. Pilih. Oke, simpan. Piutang dagang. Sampai di sini dulu ya. Semuanya sudah? Ya, sampai di situ dulu, baru kita lanjut. Jika semua sudah selesai, baru kita lanjut. Masuknya di piutang. Lihat. Masuk akun peralatan dan mesin. Peralatan dan mesin ada laptop. Nah, itu. Nilainya 5 juta. Simpan. Selanjutnya nomor urut 7. Kita ada utang. Utang berarti kewajiban. Utang atas motor yang kita beli sebelumnya. Nah, berarti ada kewajiban. Ini kewajiban apa nih utangnya? Utang usaha kah atau utang non usaha? Utang jangka panjang kah atau utang jangka pendek? Nah, kalau kendaraan bermotor diasumsikan ini utang non usaha. Karena kita membeli aset, ya. Akunnya apa? Ini. Tapi kita kan tadi soalnya apa? Beli motor kan? Iya. Nah, bisa di sini. Ini sudah ada akunnya nih. Ya. Kita tadi soalnya apa? Soalnya kita utang kendaraan bermotor 10 juta. Berarti kemungkinan utangnya ini ke atas pembelian motor. Nah, berarti akunnya ini tadi utang atas pembelian motor. Ini contoh ya, nanti praktek di bapak praktek realnya itu berbeda-beda tiap BUMDes. Utang usahanya itu bisa jadi utang atas pembelian beras, utang atas apa? Ya, bisa dipilih ini utang atas pembelian motor. Di utang usaha. Di mana di input?
Utang itu tadi di kredit, ya, bukan di debit, ingat. Utang itu di kredit, ya. Nggak ketemu Pak yang kendaraan bermotor. Enggak ketemu. Iya. Utang usaha aja ya, utang usaha. Ini enggak ada. Jangka pendek nggak ada. Enggak ada. Oke. Kalau belum ada berarti belum ditambahkan berarti di situ ya. Pakai utang usaha jangka pendek bisa. Siap. Ya, kalau belum ketemu. Kalau nggak ketemu ini ya, utang usaha jangka pendek. Ingat, utang itu di kredit senilai 10 juta. Selanjutnya belum. Ya. Ini kalau utang usaha bisa kalau digunakan untuk berusaha. Gitu. Kalau mau pakai sebagai aset, kalau mau pakai utang non usaha berarti digunakan operasional. Soalnya nanti nggak boleh. Nah itu kalau di sini. Nah, kalau di soalnya ini saya hanya memberikan pengertian ya, utang usaha dengan utang non usaha, ya. Kalau di contoh soalnya, kalau kita gunakan motor itu untuk operasional dan digunakan sebagai aset, itu cocoknya sebenarnya dia utang non usaha, cocoknya ya. Atau cocoknya kalau kita gunakan sebagai aset, sebagai operasional non usaha. Tapi kalau kita gunakan sebagai barang dagang, itu utang usaha. Karena kita anggap itu persediaan. Kita asumsikan ini kita belajar berasumsi aja ya. Tapi kalau di soalnya, kalau saat ini soalnya boleh digunakan sebagai utang usaha, boleh non usaha, bergantung persepsinya. Ya, kalau persepsinya kita mau menggunakan dia sebagai aset operasional, nah kita bisa pakai utang non usaha. Jangka pendek bisa. Kalau kita persepsikan dia sebagai operasional. Nah, kalau seperti ini, izin ya, kita awalnya ada kesalahan dalam melakukan penginputan nih. Contoh, ini tadi salah nih, salah menetapkan akun. Nah, ini kita bisa edit. Ya, ini contoh nih. Ini kita mau, tadi awalnya kita rubah dari utang usaha, kita mau rubah di utang non usaha. Nah, dipilih dulu itu utang usaha, terus cari kewajibannya. Klik dulu utang usaha, cari jenis kewajibannya, misalnya non usaha. Ada utang non usaha. Kita ganti, tadi pilih ganti akun. Salah ya? Di yang di sini kayaknya sudah teredit tadi nama utang usahanya.
ini tadi ininya utang usaha, non usaha. Pilih, terus klik edit. Seperti biasa tersimpan. Nah, ubah data berhasil, berarti kita sudah mengubah datanya. Selanjutnya nomor soal ke-8, modal. Modal itu ekuitas. Ini kita dikasih modal awal sama desa sebesar 100 juta. Jadi nomor urutnya 08. Modal awal ya. Pilihnya modal awal, nilainya 100 juta. Modal itu selalu di mana? Debit kredit. Modal itu kredit. Modal itu anggapannya kita berutang. Jadi kenapa modal itu selalu dikredit? Karena modal itu anggapannya kita berutang. Ya. Jadi bedakan modal dengan uang kas ya, bedakan ya modal dengan uang kas. Jangan disamakan. Sama bedakan juga uang hasil penjualan dengan laba. Bedakan tuh. Uang hasil penjualan dengan laba. Beda ya. Pendapatan yang kita terima dengan laba beda ya. Ingat tuh, jangan sampai disamakan. Contoh nih, kita jual sawit 5 juta, kita sudah anggap itu sebagai laba dulu ya. Harus keluarkan nilai bebannya dulu berapa, beban operasional berapa, beban gaji berapa, ya, biaya operasional berapa, biaya gaji berapa, itu baru ada modal. Kalau dikurangi lagi beban penyusutan, nah baru kita menghitung laba. Jangan sampai nanti tata cara teman-teman menghitung gini, berapa sih yang dijual, langsung dibagi persentase. Kebanyakan begitu ya. Persentase bagi hasil PADES 50% atas laba ya, atau 30% atas laba, atau 50% atas laba, 30% untuk biaya operasional, 20% dana untuk tambahan modal BUMDes misalnya. Jadi yang diselisihkan atas laba, bukan atas pendapatan. Ingat ya, yang diselisihkan atas laba, bukan atas pendapatan. Berbeda laba, berbeda pendapatan. Lanjut, kita tadi sudah menginput modal. Nah, ini kita tahun lalu ada laba lah. Laba atas penjualan beras misalnya senilai 4.500.000. Nah, itu diinput di kredit. Laba rugi tahun pendapatan tahun sebelumnya. Hasil usaha periode sebelumnya. Kredit 4.500.000. Simpan. Nah, di sini kita sudah menyusun saldo awal. Nah, di situ sudah ada nilainya. Debit kreditnya 114.500 ini sudah seimbang. Berapa yang dicatatkan,
di saldo awal dengan data yang di apa ya, sudah ditransaksikan selama satu periode. Mestinya transaksi dalam satu periode itu harusnya seimbang antara debit dan kredit. Itulah kita munculkan neraca. Karena apa yang kita belanja, apa yang kita beli, apa yang kita laksanakan harus selalu ada debit dan kreditnya. Harus ada akun kontranya. Kita membeli A, kita membeli beras, menambah persediaan, mengurangi kas. Kita menjual beras, menambah kas, mengurangi persediaan. Itu semua ada balance-nya, ya, ada kontra akunnya, ada debit dan kreditnya. Dan di akhir periode semuanya harus seimbang. Neracanya harus seimbang antara nilai di aktifannya dengan nilai pasifannya. Sekarang kita berlanjut ke sheet transaksi dan jurnal. Kalau Bapak Ibu mau mengecek laporan keuangannya bisa, yang Bapak Ibu susun. Jadi klik dulu tadi, keluar laporan pengelolaan keuangan, pilih posisi keuangan. Nah, inilah bentuk hasil aplikasi ini ya Bapak Ibu. Bentuk akhir aplikasi ini dalam bentuk laporan keuangan. Ini kita baru mencatat saldo awal. Dari saldo awal itu kita sudah tahu berapa laporan posisi laporan keuangan kita. Jadi tidak payah lagi kita mau menyusun di Excel. Ini kita sudah buat langsung hasilnya, outputnya seperti ini. Nanti akan bergerak seiring transaksi ya Bapak Ibu ya. Kita kan baru menyusun saldo awal, nanti kita tambahkan transaksi yang terjadi. Oke. Lanjut di transaksi dan jurnal. Bapak Ibu silahkan buka sheet transaksi dan jurnal. Sambil minum Bapak Ibu, sambil minum, istirahat. Ya. Tarik nafas panjang. Tarik nafas. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau mau rubah, klik yang akan dirubah. Nah, terus klik yang tanda, bukan edit, klik ini dulu. Nah, klik yang tanda panah, cari peralatan dan mesin atau laptop. Nah, pilih. Nah, terus setelah pilih, masukkan nilainya berapa? Nah, tadi nilainya berapa? Terus edit. Nah, itu udah ya. Nanti kita coba. Ada beberapa hal yang memang kendala ya Bapak Ibu. Kami juga mengakui aplikasi itu tidak bisa menuntut harus bisa semua di setiap perangkat.
Kami hanya menyediakan minimumnya seperti ini. Perangkat Bapak Ibu bisa jadi support, bisa jadi belum support. Kalau belum support, biasanya ada tambahan-tambahan aplikasi yang akan kami install lagi. Di luar aplikasi yang mestinya kalau kita install 3 aplikasi ini udah cukup. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Pak, kalau sudah balance, taruh tadi keluar baru di untuk yang selanjutnya. Kalau sudah balance, sudah semua, sudah seimbang debit kreditnya, itu masih ada satu transaksi belum Bapak Ibu laba. Kerjain aja dong. Saya lagi bawa. Saya lagi Kembali. Saya baru yang keenam. Apalagi itu? Nah, benar kan Nah, ini Bapak baru satu transaksi. Periode penghasilan periode sebelumnya. Kalau laba yang dianggap di sini adalah Ya, jangan untuk tadi ya. hasil usaha. Ya, laba itu hasil usaha periode. Karena itu masih Kalau di aplikasi bahasanya hasil usaha periode sebelumnya. Nilainya 4 kali. Jadi minimal itu sudah balance ya. Pak, ini kan sudah edit nih untuk supaya kembali ke pengaturan awal misalkan pan sudah negara kita edit sudah sekarang kan sudah edit nih Sudah, tinggal menyimpan, tapi enggak klik edit Oh, klik edit lagi. Ini lanjut ke yang selanjutnya. Kan 6 yang sudah diedit. jadi ini sudah Pak sudah Masih berbeda nih. Iya, iya. pertengahan Pak belum selesai Oke. Belum selesai. Ini Ini baru 6. kas bendahara Bundes berapa? ya maksudnya gini Pak Oh. itu Pak ini kembali ke pengaturan awal ini tetap edit toh Ah. ini nah input lagi tahu ini normal Iya. ini simpan dong tapi ini kan nggak bisa dipilih Oh. maksudnya Mau diedit mau kembali. iya Oh. kembali Boleh keluar buka lagi. iya keluar bukan lagi mantap Ini lanjut Boleh yang batal. ketujuh. lanjut yang ketujuh Ya, mudah kalau Ketujuh yang mana Bu? Yang ketujuh soalnya apa? Nanti kita setelah semua balance ya, baru kita lanjut lagi. Teman-teman bisa ngecek transaksinya seperti apa. Ini kurang, kalau dari kami kurang lebih yang lanjutannya sepemahaman kami jenis-jenis transaksi yang ada di desa seperti ini. nomor berapa Bu? 7 Tapi mungkin ada beberapa jenis transaksi yang berbeda di Bapak Ibu ya. modal awal usaha kerugian penjualan Ini dan apa yang bisa? sama kita salah Untuk BUMDes sebesar 100 juta. Baru sampai situ kan? Saya ramat gitu ya. karena kita diberi waktu Nah, untuk mencatat transaksi ini, transaksi nomor 1, modal BUMDes sebesar 100 juta, kita buka transaksi, pilih penyertaan modal. Masukkan nomor peraturan desanya. Ini saya contohkan aja ya.
soalnya ya. Tanggal 1 Januari, tunggu, saya lihat soalnya dulu. 5 Januari Pak. Iya. Tadi kayak misalnya saya isinya 1 Januari, terus saya mau edit, tinggal saya klik ini, saya ganti jadi 5 Januari. Terus klik edit. Ini sudah berhasil merubah data. Nilai kas dari unit A ke unit B. Tapi untuk praktek saat ini kita urungkan dulu ya. Jadi untuk mutasi kas karena unitnya mungkin masih dalam satu pengelolaan, ini hanya menunjukkan bagaimana tata cara perpindahan kas tersebut. Untuk soal nomor 2, jadi bisa kita pilih unit asal tadi misalnya di pusat selaku pengelola keuangan umum ke kas unit. Nah, misalkan bisa jadi kita ada beberapa unit, ada yang simpan pinjam, ada yang sewa menyewa, ada jual beli. Nah, mungkin bisa jadi di BUMDes itu sudah menentukan unit-unitnya. Nah, diserahkanlah duitnya ke situ sebagai modal awal mereka untuk melaksanakan kegiatan. Jadi dia dimutasi intern. Tapi kita nggak catat dulu ya. Ini hanya menyontohkan aja contoh uang ke penyerahan uang ke unit toko. Kita lanjut ke soal nomor 3. Pembelian beras dari petani 5 ton secara tunai. Untuk pembelian kita masuk di pembelian dan beban di aplikasinya. Nah, ini pembelian dan beban. Kita belinya secara apa tadi? Secara tunai. Nah, untuk ini kita klik tambah. Ini agak berbeda dengan saldo awal tadi. Saldo awal tadi untuk menambahkan akun, menambahkan nomor urut atau menambahkan transaksi, bisa langsung nomor urutnya klik simpan. Tapi untuk pembelian dan di transaksi pembelian dan beban kita harus klik tambah dulu. Klik tambah, terus masukkan nomor buktinya. Kami asumsikan nomor buktinya seperti di atas. Terus pilih tanggal kapan pembelian. Di soalnya tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 7. Nah, berarti di situ kita rubah tanggal 7 Januari. Unitnya apa? Kita anggaplah kita masih dalam satu pengelolaan, semua unit gabung. Nah, kita anggaplah di pusat lah ya. Keterangannya apa? Nah, bisa ditambahkan membeli beras 5 ton tunai. Berapa besarnya? Ini keterangannya bisa ditambah rupiah, bisa ditambah kredit atau utang. Ini keterangan di uraian itu memudahkan Bapak Ibu. Tergantung Bapak Ibu mudahnya seperti apa ya, memahaminya di uraian seperti apa. Kadang kita kalau orang ini beli beras tunai atau kredit. Nah, kalau di aplikasi kan kita sudah tahu itu tunai di situ, untuk kredit sudah ada kolomnya sendiri. Nah, sekarang kadang juga kita mencatat kita beli beras berapa. Nah, itu harus jelas. Kalau kami biasanya kasih berapa ton, belinya berapa banyak. Karena untuk mencatat nilai persediaan di akhir. Kenapa perlu ada uraiannya? Untuk mencatat nilai persediaan akhirnya berapa. Ya. Jadi kita asumsikan sekarang pembelian beras kita 5 ton. Terus disimpan. Nah, setelah disimpan, nanti muncul di bawah catatannya. Muncul di bawah. Setelah muncul kita klik 2 kali. Nah, ini pembeliannya
Anggaplah nomor urutnya nomor urut 101. Ingat, itu minimal 2 digit ya. Jadi 01. Kita beli secara tunai. Akunnya apa? Kita beli apa tadi? Beras. Nah, lihat cari beras. Ini masuknya ke beban pokok penjualan. Kenapa kita anggap beban? Karena kita akan menjual lagi ya. Itu bahasanya. Jadi masuk ke beban pokok penjualan, objeknya beban bahan baku beras. Dipilih. Nah, jumlahnya berapa? Misalnya 5 ton. Ingat, jumlah di sini mempengaruhi nilai di bawah. Kalau kita menyatakan kita beli 5 ton, harus jelas jumlahnya misalnya 5, harganya tadi berapa? Nah, 50 juta. Nah, berarti harga satuannya 10 juta 1 ton. Nah, tadi satuannya berarti ton, kan? Kita bayar secara apa tadi? Tunai. Duit di kas di bendahara tadi masih ada kan? Pilih cara bayar kas di bendahara, terus simpan. Sudah, 1 transaksi telah kita laksanakan. 1 transaksi berapa? 2 transaksi tadi 2 ya, sudah 2 ya. Yang modal awal 1 dengan pembelian. Berarti kita sudah melaksanakan 2 transaksi. Pembelian dan beban gimana sih? Oke Bapak Ibu, untuk saat ini kita rehat dulu ya. Saya cepatkan rehatnya karena ada beberapa laptop yang akan kami cek untuk kami perbaiki. Nah, nanti kita masuk lagi jam 1 ya. Jam 1 ya kita masuk lagi untuk melanjutkan transaksi lainnya. Kalau yang sudah tadi, yang laptopnya belum, kami akan coba perbaiki saat ini. Yang teman-teman yang sudah menginput sampai dengan tadi transaksi pembelian, nah nanti boleh istirahat. Nanti kita lanjut lagi di jam 1 ya. Setelah itu sebenarnya kami mau praktek dengan Bapak Ibu langsung tuh transaksi Bapak Ibu yang terjadi di desa itu seperti apa. Nah nanti izin Bapak Ibu ya, setelah kita menyusun ini, kalau akan melakukan pencatatan di awal, boleh langsung melalui transaksi tanpa Bapak Ibu mau menyusun saldo awalnya dulu. Misalnya transaksinya sudah berjalan nih, nah boleh langsung diinput transaksinya dulu. Atau kalau Bapak Ibu mau belajar menyusun saldo awal kami berapa, boleh saldo awalnya disusun dulu. Kalau misalnya transaksinya jual beli kan sudah ada saldo awal minimal berapa juta tuh di awal kan. Nah kita input dulu saldo kas kita di awal sekian juta, modal awal kita di saldo awal sekian juta. Itu dasar basic dulu. Tapi kalau menyewa atas aset, nah itu baru kita catatkan lagi aset. Jadi silakan Bapak Ibu, kita istirahat.